بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ما بعد. Eh, Adik-adik yang kami hormati, Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali hadir untuk melanjutkan pelajaran Umdatul Ahkam dan kita sudah sampai kepada bab yang ke-20 atau hadis yang ke-20 ya. Masih berbicara tentang siwak. Ya. An Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bisiwakin. Dari Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu bahwasanya saya mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau sedang menggunakan siwak, wa huwa yastaku bisiwakin. Qala wa tarafus siwaki ala lisanihi. Abu Musa al-Asy'ari tambah cerita, sedangkan tarafu ujung, ya, siwaknya itu di atas lisannya, di atas lidahnya. Yaqulu oh oh basiwak fihi, sedang siwaknya ada di dalam, ya, lisannya, ya, atau di dalam lisannya tadi. Ka'annahu yatahawwa, seakan-akan kayak dia muntah, ya. Jadi pelajaran dari hadis ini, pelajaran dari hadis ini, jadi pelajarannya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sangat balaghah, ya, sangat suka atau sangat, ya, sering menggunakan siwak. Bahkan dikatakan para ulama, ya, beliau sungguh-sungguh dalam menggunakan siwak. Nah, beliau beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh dalam menggunakan siwak sampai terdengar suara ya. Dua, eh, torofon, ya, kata torofon artinya ujung, torof artinya ujung. Jadi wakala wa tarafus siwak, ujung siwaknya itu di atas lisannya. Tarafus siap, ujung baju. Kata atau lafat gitu ya. Oh 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 oh. Itu aslinya hak hak, aslinya hak hak. Apa itu hak hak?
hak, hak, nah gitu ya. Eh, suara, suara, suara orang yang muntah. Eh, 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 itu suara orang yang muntah. Ini apa menggunakan siwak itu saya bunyi-bunyi itu, ya itu ya seperti orang yang muntah. Hmm. Jadi beliau itu menggunakan siwak seperti itu ya, artinya menunjukkan kesungguhan. Ya, adapun yatahayya, yatahawwa, ya, ka'annahu yatahawwa. Hak-hak, ya hak-hak tadi yatahawwa berarti seakan dia muntah, yatahawwa. Yatahawwa. Oh, keliru. Yatahawwa ka'annahu yatahawwa. Ya, yatahawwa artinya apa? Yataqayya. Saya at-taqayyu bisautin ya. Artinya ya muntah dengan yatahawwa itu suara muntah, muntah dengan mengeluarkan suara. Nah itu yatahawwa. Dia bahasa Arab itu sesuai dengan namanya. Yatahawwa eh sesuai dengan lisannya. Baik. Jadi pelajaran kata satu, beliau itu Rasulullah sangat bersungguh-sungguh dalam menggunakan siwak. Saking sungguh-sungguhnya, ya itu beliau sampai bersuara seperti orang yang muntah. Ya, baik. Ya, kenapa bersungguh-sungguh? Karena ya semakin bersih semakin bagus ya. Cuman ya jangan sampai kemudian itu menyebabkan sakit ya. Bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh dalam siwak ya, bersungguh-sungguh dalam menggunakan siwak ya, jangan bersungguh-sungguh dalam menggunakan siwak ya selama tidak melukai bibir atau mulut atau gigi ya. Jadi sungguh-sungguh nggak boleh, tapi kalau sudah melukai jadi nggak boleh. Itu hadis pertama. Ini sisa daripada hadis kemarin yang belum selesai, yaitu an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bisiwakin qala wa tarafu as-siwaki ala lisanihi yaqulu a, aslinya ha, ya haknya diganti dengan hamzah, wasiwaku fi fihi,
dan siwaknya di mulutnya fihi, 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 fi itu fahun, ya. Fahun itu mulut, ya. Fahun artinya mulut, fihi di mulutnya, fahun, ya. Fahun, famun, ya, di mulutnya. Kita sekarang masuk kepada bab al-mashu alal khuffaini. Hadis ke-21. Anil Mughiratu ibnu Syu'bata radhiyallahu anhu. Mughirah itu adalah, ya, Mughirah itu adalah salah seorang sahabat yang dulunya adalah orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang licin, ya, salah satu orang Arab yang licin, ya. Yang licin itu artinya yang pintar. Itu Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu ketika aku, kuntu itu aku dahulu, nah gitu. Kuntu kalau ana sekarang, kalau kuntu kemarin. Semuanya adik-adik mau menceritakan eh, sehari kemarin ketemu dengan orang tuanya. Kuntu ma'al ab, kuntu ma'abi, kuntu ma ustadi, kuntu ma'a ummi. Kuntu berarti dahulu, kemarin saya pernah, kuntu ma'an Nabi SAW fi safarin, suatu ketika aku pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Fa'ahwa itu maka aku ahwai, ahwa Yahwi mau menurunkan, jadi menundukkan. Ahwa itu kepengen jatuh gitu, ya. Maksud di sini saya membungkukkan badanku li anzi'a agar melepas khufaihi, khuf beliau, khufaihi dua khuf beliau. Faqala Rasulullah SAW, dakhuma, biarkan khuf itu seperti sedia kala, nggak usah kamu cabut. Khuf, khuf itu sepatu yang terbuat dari kulit, ya. Khuf itu sepatu yang terbuat dari kulit. Fa ini, ya, fa ini adkhaltuhuma tahirataini. Ya, saya carikan dulu, ya. Karena saya memasukkan keduanya dalam keadaan, ya, dalam keadaan bersih, maka beliau mengusap di atas khuf, ya. Beliau mengusap di atas khuf. Baik, hadirin rahimakumullah. Nanti saya lihatkan khuf itu seperti apa. Nah, biar tahu, ya. Khuf, ya, khufa ini. Baik, coba tak lihatkan. Khufa ini. Ini khuf, ya. Kelihatan nggak? Itu sepatu dari kulit, ya. Itu sepatu seperti itu bisa dipakai untuk berjalan, tapi bisa dimasukkan sepatu lagi. Biasanya kalau orang Arab itu
memasukkan khuf ke sepatu lagi. Jadi dua sepatu. Kalau pakai gitu aja nggak apa. Itu harus syaratnya harus menutup khuf. Kelihatan ya itu. Ini boleh yang coklat warnanya atau yang hitam ini samanya khuf. Ya, ya kelihatan. Dah ya. Itu makna khuf. Baik, kita masuk lagi. Jadi itu namanya khuf seperti itu, sepatu yang terbuat dari plastik, bukan plastik ya, artinya bukan dari kain. Sehingga kalau ada hujan, ada itu enggak, airnya enggak masuk, enggak meresap ya. Jadi sepatu yang dilapisi plastik kayak jaket mantel lah ya, kayak mantel anti hujan. Ya, mantel anti hujan. Jadi bukan kain, bukan terbuat dari kain, tapi terbuat dari plastik yang intinya yang mana ya air itu tidak masuk. Di mana air itu tidak masuk. Baik, kita lanjutkan. Jadi pelajaran dari hadis ya, pelajaran dari hadis satu ya, satu bahwa sunnah membasuh kufaini ya, disunahkan disunahkan membasuh kufaini kufaini ya, kufaini ketika berwudu. Khuf adalah sepatu atau penutup kaki yang terbuat dari bahan yang air yang tidak tembus air dan menutupi mata kaki. Kalau sandal nggak dikatakan khuf karena dia tidak menutupi mata kaki. Jadi salah satu salahnya adalah menutupi mata kaki. Oke, tiga. Kita dibolehkan. Kalau di sini ya dalam hadis disebutkan apa di situ? Kuntu ma'a Nabi SAW fi safarin. Ini ketika safar ya. Fa'ahwa itu li anzi aku faini faqala da'uma. Ya. Ya, syarat membasuh. Jadi salafku tidak menuntut syarat membasuh. Syarat. Salah satu syarat. Salah. Syarat membasuh kufain. Basuh al-khuf gitu aja ya. Baca al-khufaini. Atau dua khuf adalah memasukkannya
adalah memasukkan kaki ke dalamnya dalam keadaan ya adalah bersihnya, sucinya kaki, gitu. Sucinya kedua telapak kaki ketika ketika memasukkan ke dalamnya, ke dalam kufa ini. Makanya syaratnya adalah pertama adik-adik berwudu, gitu ya, berwudu. Setelah berwudu memasukkan ke dalam kufa ini. Setelah berwudu masukkan ke dalam kufa ini. Disunahkan membasuh kufa ini ketika berwudu. Kuf adalah sepatu atau penutup kaki yang terbuat dari bahan yang tidak tembus air dan menutupi mata kaki. Syarat membasuh kufain adalah sucinya kedua telapak kaki ketika masukkan dalamnya. Jadi ketika berwudu kaki bersih maka dimakan ke dalam kufain ini macam kaos kaki tetapi tidak tembus air, bukan kaos kaki ya, bukan kaos kaki cewek itu tipis ya transparan bukan begitu. Kaos kaki saat para ulama berbeda pendapat tentang kaos kaki. Apakah masuk dalam kata kuf ya. Ya. Maka sudahlah untuk nyari selamatnya kita apa namanya kita apa pada hadirin kita menggunakan kuf ya yang apa namanya yang disyaratkan di dalam fikih ya itu lebih selamat. Itu ya, suci kedua telapak kaki ketika masukkan ke dalamnya. Ketika Rasulullah SAW di mau diambil hadis-hadis berikutnya tinggal nambahkan. Nanti ada hadis berikutnya di sini ada kuntum anana fabal fatamada wa masaha al-fail mutasar. Ya. Nah, itu cuma dua hadis ya. Kuf ini cuma dua hadis yang sahih Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim cuma dua hadis. Baik, saya teruskan. Dibolehkan membasuh khuf ini itu ya untuk musafir 3 hari 3 malam 3 hari 3 malam 3 hari 3 hari 3 malam gitu ya. Sedang untuk mukim mukimun mukim ini atau mukimun pakai kof juga nggak apa-apa.
mukimun yang tidak musafir. Mukim itu tidak musafir. Itu 1 hari, 1 malam, 24 jam. 1 hari, 1 malam, 3 hari, 3 malam itu aja ya. Berarti 3 kali 24 ya berapa itu? 4 kali 3, 12, 72 jam. Kalau 3 hari 3 malam. Jadi adik-adik kalau pergi ke book fair atau pergi musafir, sebenarnya itu keringanan dari dan batal, maka boleh mengusap di atas kufa ini. Ya, ini saya terangkan, khawatir nggak paham cara mengusap kufa ini itu, cara mengusap kufain adalah jika seseorang gitu aja ya, jika seseorang eh, me- berwudu, berwudu, nih berwudu ya, mencuci, menyuci atau mencuci kakinya dengan air sampai 2 mata kaki, udah ya. Cara mengusap khuffain ada jika seseorang berwudu dan mencuci kedua telapak kakinya dengan air sampai 2 mata kaki, ya. Kemudian memasukkan kedua telapak telapak kaki tersebut ke dalam kufa ini, ah, maka dia boleh sholat, ya kan? Boleh sholat, dia boleh sholat kan dia suci, boleh sholat dengan khuf tanpa dilepas. Jadi syaratnya nggak dilepas. Paham ya adik-adik ya? Kalau kaos kaki, menggunakan kaos kaki, taruhlah kalau menggunakan kaos kaki salah satu kebolehannya sebagainya. Tapi kalau kaos kaki kurang deh ya, kurang pas ya. Makanya adik-adik kalau kepengen tidak ribet membuka telapak kakinya, ya belilah hoof atau kaki yang agak tebal, ya. Hoof kayak plastik gitu, dia dimasukkan ke sepatu lagi atau sandal. Tapi kalau orang Arab dulu pakai hoof atau pakai sandal, hoof atau pakai sandal. Maka dia apa? Ya kayak kita menggunakan kaos kaki, salah
bersih setelah suci dia menggunakan kaos kaki atau menggunakan khuf boleh sholat setelahnya ketika ini ya perhatikan baik-baik ketika dia batal karena buang air buang angin atau buang air baik kecil maupun besar BAB atau hadas maka kan mau sholat kan maka ketika mau sholat ini, maka ketika mau sholat ketika mau sholat dia wajib berwudu kembali jelaskan hadas kecil tanpa ini penting tanpa bukan tanpa ya tanpa eh, membuka kufainnya kufainnya tetapi cukup membasuh di atas kufainnya dengan tangannya. Jadi pahami? Bisa Ustaz, alhamdulillah. Dicatat dulu lah. Ya. Jadi jangan dicatat dulu. Saya tak carikan cara ya. Saya belum siapkan cara membasuh kufa ini. Coba kita carikan. Namanya al-mashu alal kufa ini ya. Bahasa Arabnya al-mashu alal kufa ini mengusap kedua kuf. Ya. Kufa ini. Kufa ini adalah sebenarnya masalah fikih. Tapi apa namanya tetap tuh tidak percaya dengan ini ya, tidak percaya dengan tarikatul maswalal ala kufa ini, gitu ya. Nah ini kan ya, baik.
Kan enggak. Suaranya kedengaran enggak? Kedengaran Ustaz. Suaranya kedengaran ya? Enggak, Ustaz. Enggak dengar. Suara dari video kedengaran enggak? Enggak, Ustaz. Oh tidak, ya sudah gini aja. Saya terangkan ya. Hmm. Nah itu caranya gitu ya. Sekali ya. Ngusapnya kayak gitu. Kalau hoofnya kanan, ngusapnya dengan tangan kanan. Kalau hoofnya kiri, ngusapnya dengan tangan kiri kan gitu. Tuh, tuh. Jadi, hmm, hmm, hmm. Jadi mulainya dari ujung, oke? Dari ujung hoof, kemudian ke atas sampai mata kaki. Lihat, ya. Nah, itu boleh boleh kanan dulu, boleh kiri dulu, ya. Tapi sebaiknya kanan dulu ya. Itu ya. Jadi syaratnya bersih, bersih. Puffnya itu nggak ada najisnya. Puffnya nggak ada najisnya. Wa ayakuna satiron lil qadam ma'al ka'baini. Ini syaratnya kufnya harus bersih dari najis, tidak kena kencing, tidak kena kotoran. Tidak kena kotoran yang najis. Wa ayakuna satiron lil qadam ma'al ka'baini. Jadi harus menutupin apa namanya telapak kaki sama dua mata kaki. Tuh. Jadi belum kelihatan ya. Kalau di HP saya belum kelihatan. Tuh. Hmm, gimana? Kelihatan nggak? Di HP saya nggak kelihatan tomat ya. Ah itu mulai baru mulai. Ya, ulangi lagi. Jadi itu ya. Jadi caranya adalah harus bersih. Syarat kedua harus menutupin telapak kaki dan kedua mata kaki. Yang ketiga, ya, ketika memasukkannya dalam keadaan bersih dan dalam keadaan sudah berwudu. Sudah kita tuliskan tadi ya, tinggal nambah lagi tadi, kufnya harus bersih. Memasukkannya dalam keadaan berwudu dan harus menutupi dua mata kaki. Ya. Mungkin itu 24 jam. Ya, musafir 3 hari 3 malam. Oke?
Nah, jadi para ulama berbeda pendapat. Nanti kita bahas kapan mulainya. Ya, mulainya yaitu ketika ya ada sebagian mengatakan mulainya adalah ketika sudah mulai dihitung hari itu kapan dihitungnya, ya ada mengatakan bahwa mulainya dihitungnya itu adalah ketika mulai apa, membasuh pertama kali. Oke ya, itu masalah kufa ini. Karena para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan ketika sudah sudah diusap, nah itu baru mulai itu harinya mulai berkurang, hitung argonya di situ ya. Tetapi kemudian sebagian ulama ya, oh langsung kelihatan ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa mulainya itu setelah hadas ya, mulainya setelah hadas. Itu ya. Ini menurut sebagian ulama bahwa memulainya ya, hadisnya pada waktu khusus awal hadas ba'dal lapsi ala sahih min aqwalil ulama. Itu terjadi perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan hadas ba'dal lapsi, ada yang mengatakan waktu membasuhnya pertama kali. Ya, ya tidak jauh beda waktunya sebenarnya ya. Tidak jauh beda waktunya. Ya, kita coba kita lihat dulu videonya. Semuanya kita sholat subuh ya. Setelah sholat subuh kemudian batal. Selesai. Nah, jadi mulai satu hari itu dihitung ketika sudah berwudu. Mulai gini, kita sholat subuh, oke? Sholat subuh ya. Kemudian belum batal. Kemudian batal pertama kali jam 12. Lah di situ jam 12 itulah dihitung mulai satu hari dari situ 24 jam ke depan itu mulainya hitungnya ketika ada yang mengatakan mulainya pas membasuh, bedanya dikit. Kalau tadi habis wudhu membasuh lah, mulainya bedanya cuma cuma berapa menit ya. Ada yang mengatakan mulainya ketika batal pertama kali, ada yang mengatakan mulainya ketika mengusap pertama kali. Jadi semuanya tadi disebutkan zuhur, subuh, wudhu, batalnya zuhur. Ya. Jadi itu mestinya harus batal langsung wudhu, kemudian mulai mengusap atau mulai batal itulah kemudian baru dimulai. Jadi dia tidak boleh mengusap lagi setelah jam 12 besok. Ya, itu hanya waktu hadas kecil. Tapi kalau hadas besar itu harus harus apa? Harus mandi. Ya, ya. Jadi itu ya intinya ya. Kalau sudah habis waktunya, mulai dari awal lagi wudhu. Gitu ya. Baik, kita lanjut ke
pembahasan kita. Oke, itu hanya menunjukkan bagaimana cara mengusap kuf ya. Kita tulis ya. Nih saya ulangi lagi di sini. Ketika dia batal karena buang air, angin atau buang air kecil maupun besar, hadas kecil, ya, maka ketika mau sholat, dia wajib berwudu kembali tanpa membuka kufainya, tetapi cukup membasuh di atas kufa ini dengan tangannya. Ya, tadi disebutkan tangan kanan, ya, membasuh kuf sebelah kanan, tangan kiri membasuh ke sebelah kiri, boleh kanan kiri, tidak masalah, tidak ada syarat terus kanan dulu. Sebenarnya sudah kita bahas bahwa syarat wudhu tidak harus ya rukun wudhu tidak harus kanan dulu itu sunnah, itu hanya sunnah. Baik, langsung aja nomor 6. Adapun masuk 6, nomor 6 tadi kan sudah disebutkan ya. Ini nomor 5 apa? Cara mengusap kufa ini sudah. Waktu syaratnya apa? Untuk musafir, untuk musafir 3 hari 3 malam sudah, untuk mukim tidak musafir 24 jam. Cara mengusapkan adalah jika seorang berwudu dan mencuci kedua telapak tangan kakinya dengan air sampai 2 mata kaki, kemudian masukkan kedua telapak kakinya itu ke dalam kufa ini, maka dia boleh sholat dengan kufa ini tanpa dilepas. Ketika dia batal ya dengan hadas kecil, maka ketika mau sholat dia wajib berwudu kembali tanpa membuka kufainya, tetapi cukup membasuh di atas kufai ini dengan tangannya. Ya, nomor 6 berarti masa masa apa? Masa berlakunya membasuh membasuh kufai ini dimulai dari batal batal mulai dari batal wudhunya, atau dimulai dari mengusap kufaini pertama kali. Contohnya, jika ya seseorang berwudu untuk sholat subuh, itu ya, berwudu untuk sholat subuh, untuk sholat subuh, ya, dan memasukkan kedua telapak telapak kakinya ke dalam kuf dua belas jam, itu mulai dihitung masa berlakunya, sehingga habis masa berlaku untuk membasuh kuf adalah jam 12 siang besok hari. Oke? Ya.
Jadi pahami ya. Jadi masa berlakunya bukan pas berwudu pertama kali memasukkan khuf, ya, bukan berwudu pertama yang waktu subuh itu bukan. Mulai batal pertama kali. Ini batal wudunya pertama kali. Ini ketika batal pertama kali. Oke, ya. Nih, saya beri garis merah ketika batal pertama kali itu mulai dihitung atau ya atau ketika ya maka saya itu dihitung mas berlakunya hingga habis masa nah itu tadi apa dan batal atau tadi atau ketika dia mengusapku batal nah, sejak itu dimulai maka batal jam 12 siang kemudian dia berwudu kan. Nah, jam 12 siang maka dia berwudu untuk zuhur ya maka dia mengusap jadi batal terus mengusap ya nggak usah saya mengusap khuf tadi kurang lengkap ya. Ah, khuf Ustaz, Afwan, audionya ke mute, Ustaz. ya syarat mengusap khuf ini khufnya dalam keadaan suci masukkan kedua kakinya dalam keadaan suci ya khufnya harus menutupi telapak kaki dan dua mata kaki belum habis masa kebolehannya ya silakan untuk di
Kekelot, Anissa, Mas Fikri, Baik, bisa dipahami kan? Nah, sekarang udah jam 5. Belum habis masa kebolehannya. Oke, saya kira sampai situ aja untuk huruf ini 7 pelajaran. Saya baca dari awal. Oh ya, pelajaran yang lain, mohon maaf, ini di luar itu dalam hadis masih ya, dianjurkan untuk khidmat, berkhidmat, berkhidmat kepada para ulama. Karena Syu'bah bin Mughirah bin Syu'bah itu membantu membukakan sepatunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Mughirah bin Syu'bah, ya. Nah, termasuk kemarin Anas bin Malik membawakan ember untuk Rasulullah dan tongkat. Ya. Jadi dianjurkan ya untuk berkata kepada para ulama membawakan tasnya, membawakan ya embernya, ya, membawakan sepatunya dan seterusnya. Nah ini mahasiswa dan mahasiswi itu ya mengikuti lah ya tradisi para sahabat yang berkhidmat kepada ulama, kepada para ustadznya, kepada para ustadzahnya. Ya. Karena kalau belajar itu berkahnya itu walaupun dia mungkin nggak pintar-pintar banget, itu ya, ini saya tekankan di sini, dianjurkan berikan kepada ulama karena keberkahan ilmu itu dengan mendekati dan bergaul dengan para ulama, khususnya berkhidmat kepada mereka. Banyak orang-orang hidupnya berkah karena dulu waktu santri dan waktu jadi santriwati itu khidmat sama ustadz dan ustadzahnya. Banyak orang nanti mudah-mudahan kita kumpulkan lah orang-orang yang ya berhasil hidupnya itu karena keberkahan. Bahkan oleh sebagian orang apa yang dikatakan oleh walaupun ini tidak mutlak ya apa yang dinasihati oleh para ulamanya, ustadznya, kiainya itu diikuti apapun juga sama itu tidak melanggar syariat ya itu berkeberkatan para ulama dulu seperti itu orang-orang dahulu seperti itu walaupun dia mungkin sekolah nggak terlalu pinter bukan ranking pertama tidak hafal 30 juz umpamanya atau ya begitu tapi kalau khidmatnya kepada ustadznya kepada ustadzanya bagus maka hidupnya susah jadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala contohnya Anas bin Malik itu sejak umur 10 tahun sudah kita bahas ya pada hadis pertama itu sudah bersama Rasulullah selama 10 tahun jadi relawannya zaman sekarang itu jadi asistennya atau pembantunya ya membantu dengan rela. Maka didoakan Rasulullah mudah-mudahan Allah ini. Apa yang terjadi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, umurnya apa namanya? Jadi panjang umur gitu ya. Buram kan, oh buram ya. Baik, itu para hadirin ya. Umurnya 103 tahun. Kedua, orang terkaya di Medina.
ketika anaknya dan cucunya banyak banget sampai ratusan. Satu aja sebabnya bergaul dengan Rasulullah SAW dan menjadi khidmah kepada Rasulullah SAW. Termasuk Mughirah bin Syu'bah ini juga ya hidupnya berkah karena berkhidmat kepada Rasulullah walaupun hanya kepengen melepaskan sepatunya aja. Walaupun melepaskan sepatunya aja. Itu ya, itu salah satu pelajaran. Baik, kita masuk ke hadis yang ketiga pada sore hari ini. An Hudzaifata. Hadis ke berapa? Ke-22 ya. Hadis hadis ke-22. An Hudzaifata Ibnul Yaman, ada Mughirah bin Syu'bah, ada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fabala wa tawadda, fabala wa tawadda. Beliau kemudian buang air kecil dan gimana ini? Baik, gambar saya nggak jelas kenapa ya. Ini. Oh, oke, oke. Baik, lanjut ya. Nggak masalah. Baik, hadirin, kita lanjutkan. Oh, malah hilang. Oke, lanjut. An Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu maqala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fabala fatawaddoa. Ya, beliau sama apa namanya, Nabi SAW, kemudian beliau buang air kecil dan berwudu wa masa ala ini. Kemudian beliau masa ala ini sudah kita terangkan hanya pelengkap ya bahwasanya beliau ya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian beliau buang air kecil ini termasuk dalil tadi ya, buang air kecil. Jadi yang apa namanya, yang yang boleh masuk akal itu kalau kalau hanya namanya hadas asghar. Ya. Jadi pelajarannya satu aja, nggak usah banyak-banyak di sini. Pelajarannya cuma satu, ya. Bahwasanya apa namanya, pelajaran hadis, ya, satu, hadis di atas menunjukkan hadis di atas menunjukkan
bahwa jika berhadas kecil dibolehkan untuk mengusap kuf. Sebaliknya, jika berhadas besar, maka tidak boleh mengusap kuf lagi. Jadi harus mandi, ya, maka tidak masuk lagi yang dia wajib mandi junub. Nah, udah itu aja. Fabala fatawaddo'a, fabala, ya, kata kencing menunjukkan bahwa yang hmm, yang dibolehkan menghadas kalau berhadas kecil. Kalau berhadas besar maka tidak mengusap khuf lagi, dia wajib mandi junub. Oke, selesai. Masih ada waktu dikit. Saya lanjutkan ke bab fil madhi wa ghairihi. Ya, sekarang sudah selesai mengusap khuf, dapat saya baca satu hadis, kemudian nanti kalau ada pertanyaan silahkan. An Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, saya kata Ali bin Abi Thalib adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan madhi. Fastahya itu an as'ala, tetapi saya mau bertanya tentang madhi itu apa. Ada tiga ya, mani, madhi, dan wadi. Ada tiga cairan yang adik-adik harus tahu, yaitu mani, madhi, dan wadi. Fastahya itu an as'ala Rasulullah SAW lima kani ibnatihi. Saya mau bertanya tapi malu. Kenapa? Karena dia mertua saya. Karena dia mertua saya. Jadi biasa kalau laki-laki itu malu atau perempuan malu sama mertuanya. Ya, lima kanati ibnati, karena kedudukan istrinya Fatah. Pak kemudian menyuruh Mikdad teman saya fasa'alahu, dan beliau apa namanya, kata Rasulullah yang silu zakarahu wa yatawadda, maka Ali hendaknya mencuci kemaluannya dan berwudu. Artinya apa? Madhi ini najis, ya, najis, membatalkan wudu, tetapi tidak menyebabkan mandi junub. Jadi madhi ini kedudukannya seperti kencing, ya, kencing yaitu najis, maka dibersihkan dan dia berwudu. Nanti kita bahas ini sebagai mukadimah aja. Madhi itu cairan yang keluar, biasanya laki-laki ya, nggak tahu kalau perempuan ya. Apa namanya, cairan yang keluar dari kemaluan baik laki-laki dan perempuan karena kecapean, nanti keluar cairan bening, tidak terasa sakit, tidak terasa capek, keluar-keluar begitu aja kayak netes ya, eh, agak pekat tapi nggak bau banget ya, nggak, tidak terlalu pekat ya, dia agak encer, eh, tidak bau, maka itu kayak kencing, dia mencucinya, ya, dan berwudu, ya. Nah, kita bahas ya di waktu yang lain. Ini mandi
Kemudian nanti kentut, kentut. Jadi ini sesuatu yang membatalkan wudhu semua ya. Al-madi wa ghair itu nanti tentang kentut, bagaimana kalau kita kentut di waktu sholat. Ya. Kemudian 2 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, kalau laki-laki bagaimana? Ya, kalau perempuan bagaimana? Ya, nanti terjadi perbedaan para ulama. Hmm. Karena kali ini semuanya laki-laki ya. Mati laki kalau kencing apa namanya kencingnya anak laki kotor. Maka tapi kalau perempuan laki-laki cukup cipratin berbeda dengan air kencing laki-laki dewasa. Ya, nanti dari hadis Anas bin Malik ya. Kemudian nanti masuk ke hukum sunnah fitrah ya, khitan dan seterusnya. Sebenarnya sampai sini dulu para hadirin dan hadirat kita menyelesaikan 3 hadis atau 4 1 2 3 ya, 3 hadis, 2 hadis khuf, 1 hadis siwak ya, dan membacakan hadis tentangnya pada pertemuan mendatang. Baik, ada ditulis di kalau di mesin buka apa udah selesai juga. Oke. Oh, lamban ya. Baik. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup karena sebagian mau berbuka puasa. Oke, kita hentikan dulu berbagi. Oke, kita gimana caranya ini? Hmm. Oke, speaker. Oke, ya. Baik, ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada pertanyaan, kita tutup ya. Atau ntar obrolan ntar ya, ada obrolan ntar saya baca. Assalamualaikum Ustaz, 2 orang. Ustaz, Afan mau izin untuk berbuka. Ya, oke, kita selesaikan aja. Nah, yang Ustaz, 2 orang ada karena udah mau puasa. Mungkin apa namanya nggak kita buka pertanyaan ya, pertanyaan lihat WA atau lihat ini aja ya, karena semuanya udah mau persiapan untuk puasa hari ini. Mungkin hanya sore ini kali ini, ke depan kalau memang sudah stabil kita kembali ke Senin pagi, ini hanya sementara, Selasa siang, Senin sore sementara, karena ternyata banyak yang berpuasa ya. Karena itu kita cukup sekian dulu, menghormati orang ini berbuka ya, kan setelah lagi mau maghrib ya, lebih kurangnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa ketemu Senin depan, Senin pagi, mudah-mudahan ya. Bukan para hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya maaf. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Sama-sama.
Izin keluar. Baik.